Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari ini kan ada keputusan MK yang 20%, artinya itu udah di 0% kan. Semua orang punya hak untuk mencalonkan jadi presiden. Mungkin saya juga bisa. Ya tunggu dulu. Lu di jalanan mau jadi presiden, orang yang sekolah tinggi-tinggi aja lagi repot mau cari jadi presiden, lu di pinggir jalan mau jadi presiden. Oke, itu terlepas dari semua itu, saya melihat sesuatu yang unik, tapi punya dimensi, punya pengaruh yang luar biasa. Yaitu saya melihat saudara-saudara kita dari suku Jawa, khususnya Jawa itu kan luas. Ada Jawa yang bahasanya kasar, ada yang medok, ada yang halus, ada. Jadi Jawa juga luas. Dari Surabaya, dari Banyuwangi sampai dengan Brebes, Selawi sini. Jadi yang jadi ada Jawa kasar, ada Jawa bahasa halus juga. Tetapi kalau kita lihat dari sisi sebelum saya masuk ke 20% MK itu, saya melihat suku dari saudara-saudara kita dari Jawa bahwa mereka lebih masuk di berbagai link kehidupan masyarakat kita. Di semua agama yang ada di Indonesia, mau 100 agama atau mau 10 agama, tapi yang sekarang kan 6 atau 5, semua ada. Di Kristen kan banyak aliran itu, di Muslim juga banyak aliran, tapi ya mayoritas Muslim. Tapi di Kristen yang banyak aliran itu orang Jawa semua ada. Di Hindu Buddha ada, di agama keyakinan ada, agama Shinto ada, Konghucu juga ada. Dan orang Jawa itu ya ada Jawa dari suku asli Jawa ada, tapi Jawa peranakan juga banyak. Peranakan Papua, peranakan Ambon, peranakan Tete, peranakan Medan, peranakan Kalimantan, Sulawesi banyak sekarang. Peranakan Cina ada. Semua itu jadi orang Jawa sudah masuk di berbagai link kehidupan bernegara. Sehingga kalau kita bicara 20% hari ini, dengan kita melihat komunikasi orang emosi, saya punya partai kecil tapi saya mau calonkan diri, oke, itu semua punya hak untuk ke sana. Tapi ingat, faktor-faktor yang saya tadi sebut ini mempengaruhi semua ke atas. Dan orang Jawa sendiri ada di berbagai suku di Nusantara ini, semua ada. Dan keempat, perempuan Jawa juga udah menikah dengan seluruh laki-laki di Nusantara ini, dengan orang Papua, dengan orang Ambon, dengan orang NTT, dengan orang Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, orang Medan. Itu jadi perempuan Jawa ini juga mereka sangat demokrasi, ya dalam tanda kutip cinta, tapi mereka udah bangun demokrasi itu. Jadi saya melihat perempuan Jawa ini dia menikah dengan seluruh laki-laki di Nusantara ini, di berbagai suku. Tidak seperti suku-suku lain yang ada di Nusantara ini. Orang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, atau dari Sunda, Pulau Jawa, dari Sunda, Betawi, dari Banten, belum tentu perempuan-perempuan mereka menikah dengan suku-suku di luar dari. Tapi kalau perempuan Jawa kan banyak menikah dengan suku-suku lain di Nusantara ini. Itu juga mempengaruhi semua. Sekalipun tadi cinta mereka, tapi perjalanan waktu, pengetahuan menunjukkan bahwa masuk ke dalam sebuah negara, faktor itu juga mempengaruhi dalam sosial kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau orang Jawa jadi presiden, ya itu agamanya ada, semua agama mereka ada, di setiap suku budaya mereka semua ada. Dalam status sosial pernikahan, perempuan Jawa menikah di mana-mana di berbagai suku di Nusantara ini, itu semua mempengaruhi dalam dimensi ini. Jadi kalau sukumu hari ini kamu bilang kamu hebat, kamu top dalam pengetahuan kamu, sabar dulu. Alal yang saya tadi bilang itu ukuran dimensi sosial kita hari ini untuk mengukur negara ini. Artinya presiden tetap orang Jawa, karena dimensi-dimensi ini lu nggak bisa pungkiri. Lu jangan
bicara di podcast lu hebat, di TV hebat karena pengetahuan lu, tapi ya, di suku lu bisa menerima agama lain, belum tentu di suku lu perempuan-perempuan di suku lu bisa menikah dengan laki-laki di luar Nusantara ini, belum tentu. Karena itu mempengaruhi untuk bangsa ini ke depan, Indonesia ke depan itu. Dua hal ini sangat mempengaruhi. Orang yang masuk dalam semua agama di seluruh Nusantara ini, mau 10 ke, mau 6 ke, mau 7 ke, berapa agama dari negara udah tetapkan, kalau mereka semua ada, otomatis akan membawa negara ini. Kedua, mereka perempuan-perempuan mereka demokrasi sekali untuk menikah dengan seluruh laki-laki di Nusantara ini. Itu faktor juga mempengaruhi. Anak-anak akan menjadi ukuran di masa depan tentang Indonesia, dan pemimpin mereka akan lihat dari situ. Jadi kita nggak bisa pungkiri dua hal ini untuk menentukan Indonesia di masa depan. Contoh aja sekarang naturalisasi. Yang main di timnas itu semua latar belakangnya ibu Jawa, bapak Belanda, naturalisasi, dan mereka bisa angkat Indonesia. Itu contoh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.